Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Erika Sari, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menemani kalian dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Berikut adalah kompetensi inti. Terdapat 1, 2, 3, dan 4, serta kompetensi dasar 3.1, 4.1 tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Capaian yang akan kita ukur pada pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua, yaitu siswa dapat mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia. Materi yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu ada 2 poin. Yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Yang kedua yaitu letak dan luas wilayah Indonesia. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian ruang. Pengertian ruang yaitu sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Yang kedua yaitu interaksi antar ruang, yang berarti sebuah pergerakan yang dilakukan oleh orang, barang, hingga sebuah informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau dari daerah asal menuju ke daerah tujuan, yang sering disebut sebagai kondisi saling bergantung. Nah, dalam kehidupan jelas ada beberapa kondisi yang saling bergantung atau memiliki keterikatan untuk terjadinya sebuah interaksi. Dalam hal ini ada 3 kondisi saling bergantung. Yang pertama yaitu saling melengkapi atau complementary atau regional complementary. Yang kedua yaitu kesempatan antara atau intervening opportunity. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer atau transferability. Yang pertama yaitu saling melengkapi, merupakan sebuah kondisi yang bisa terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditasnya yang dihasilkan. Contohnya yaitu wilayah A kelebihan sayuran, sedangkan wilayah B kelebihan ikan. Untuk bisa saling melengkapi, maka akan terjadi saling bergantung antara wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A akan mengirim sayur ke wilayah B, dan wilayah B akan mengirim ikan ke wilayah A. Kondisi saling bergantung yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara yaitu suatu lokasi yang menawarkan sebuah alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya adalah wilayah A yang kelebihan sayur dan wilayah B kelebihan ikan. Pada awalnya mereka memiliki hubungan yang baik atau erat. Namun ketika diketahui wilayah C yang memiliki jarak yang lebih dekat, kemudian akses aksesibilitas lebih baik atau bahkan lebih mudah, maka hubungan wilayah A dan B akan merenggang dan akan terjadinya hubungan baru antara wilayah A dan wilayah C sebagai kesempatan antara. Kondisi saling bergantung yang ketiga adalah kemudahan transfer. Dalam proses pengangkutan baik barang maupun orang, maka akan dipertimbangkan biaya. Nah, biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah.
Di sini apabila wilayah A yang kelebihan beras akan melaksanakan interaksi dengan wilayah B yang kekurangan beras, tetapi tidak didukung dengan kemudahan transfer seperti kendaraan, fasilitas umum, jalan raya, dan seterusnya. Maka interaksi antara wilayah A dan wilayah B dapat terganggu. Oleh karena itu perlu adanya kemudahan transfer. Materi yang kedua adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Wilayah laut Indonesia hampir 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Nah, karena memiliki luas lautan yang sangat luas, maka Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Berikut adalah batas wilayah Indonesia yang akan saya terangkan melalui peta. Nah, bisa kita lihat pada bagian barat wilayah Indonesia, berbatasan dengan Samudra Hindia. Pada bagian utara wilayah Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Pada bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kita juga akan belajar tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Bagian-bagian peta adalah yang pertama, yaitu judul. Judul peta biasanya bertujuan untuk menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua yaitu ada skala. Skala merupakan perbandingan antara jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Nah, skala terbagi menjadi dua jenis, yaitu skala angka yang merupakan skala dengan perbandingan berwujud angka, sedangkan skala garis merupakan skala yang berbentuk dengan menggunakan ukuran tertentu. Yang ketiga yaitu ada legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan menggunakan legenda, pembaca peta akan lebih mudah dalam memahami objek yang ada di wilayah peta tersebut. Yang keempat yaitu ada insert. Insert merupakan peta kecil yang terdapat pada suatu peta yang bertujuan untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang kelima yaitu simbol. Simbol merupakan tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan, sehingga orang yang melihat peta tersebut akan memudahkan dalam memahami isi peta. Jenis-jenis simbol peta yaitu ada simbol titik, garis, warna, dan area. Yang keenam yaitu ada orientasi utara, yaitu umumnya peta memiliki orientasi utara yang disimbolkan dengan anak panah, bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin. Yang ketujuh yaitu sumber peta, merupakan orang atau lembaga yang dapat membuat peta. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.